Dulu karena motifnya bukan motif uang agak lupa, tapi kira-kira gaji ASN waktu itu lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi ASN kayaknya waktu itu sekitar 600-700 ya. 600-700. Ya, Okay. sekitar itulah bawahnya. Hai semua, selamat datang di Eko Suki Talks Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang guru senior yang cukup terkenal di circle saya. Beliau adalah Bapak Amanatu Kuncoro Al-Kusairi. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah gitu. Mungkin di podcast pertama kali ini kita sedikit kenalan dengan beliau tentang Bapak Mr. Kun atau Bapak Kun nih saya panggil bagusnya. Di sini Bapak Aman aja. Bapak Aman aja, Bapak Aman seperti itu, biar kita aman semua, ya gitu kan. Oke Bapak Aman mungkin bisa diceritakan dulu kuliah di mana seperti itu dan kenapa mau untuk menjadi guru gitu Bapak. Mungkin dari kuliahnya dulu sih Pak, silakan bisa diceritakan. Dulu kuliahnya di Teknik Industri Pak. Oh Bapak Aman kuliah di Teknik Industri, kampusnya Pak? Depok. Kampus Depok. Nah, teman-teman saya kira tahu ya, kampus Depok itu mana sih? Pasti tidak lain adalah kampus Kuning Pak ya, jaket kuning ya? Kuning berarti Universitas Indonesia. Bayangkan seorang lulusan Teknik Industri UI Universitas Indonesia berkenan untuk menjadi seorang guru. Nah, apa sih yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang guru waktu itu? Bukan karena uang kan Pak ya? Salah satunya sih. Salah satunya. Tapi itu bukan faktor utama. Bukan faktor utama. Ya. Oke. Apa Pak kira-kira dulu? Kenapa maunya menjadi seorang guru? Awalnya nggak mau jadi guru kan teknik industri. Yeah. Jadi bukan guru. Oke. Jadi pertama sebelum kenapa jadi guru itu kenapa mau masuk teknik industri dulu kan gitu. Oh baik. Kenapa gitu? Betul. Kenapa mau masuk teknik industri? Dulu mau jadi orang kaya. Oh, dulu Bapak Aman mau jadi orang kaya. Terus buka sekolah. Oh, terus buka sekolah. Ya. Oke. Terus? Tapi ternyata kenapa harus kaya dulu untuk buka sekolah? Gitu. Setelah lulus ternyata ganti. Jadi nggak harus buka sekolah, langsung jadi guru aja. Nggak usah buka sekolah, langsung menjadi seorang guru. Iya. Oke. Teknik industri. Artinya Bapak Aman dulu ngajarnya apa? IPA, matematika atau apa? Matematika. Ngajar matematika? Iya. Oke, guru matematika Pak ya? Guru matematika. Oke. Dulu pertama kali mengajar di level apa? SD, SMP, SMA atau? SMP awalnya. Awalnya SMP, matematika SMP. Tahun pertama SMP. Tahun pertama SMP. Setelah itu tahun kedua mulai SMA sampai sekarang. Oke, sampai sekarang SMP. Jadi Bapak Aman ini pengalamannya cukup luar biasa di pembelajaran matematika Bapak ya, seperti itu ya. Dulu mengajar di sekolah-sekolah nasional atau sekolah ya internasional atau selevel dengan itu? Awalnya selevel ya nasional, naik dikit lah, internasional lah. Internasional ya. Okay. Oke. Kurikulum yang dipakai kurikulum apa Pak dulu? Kurikulumnya campur kurikulum nasional tapi pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi mix gitu ya. Yeah. National curriculum dengan beberapa materi apa aja? Matematika ya, matematika dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi bukunya dalam bahasa Inggris. Bukunya dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi nggak pakai Cambridge curriculum atau IB curriculum itu nggak ya? Dulu belum pakai itu ya. Oke. Tapi udah international curriculum karena pakai bahasa Inggris. Oke. Baik, luar biasa sekali dari UI mau menjadi seorang guru. Oke. Dulu gaji pertama berapa Pak? Gaji ya? Ya. Gaji karena itu... sekarang kan sangat lagi hype nih di beberapa podcast mungkin ya membicarakan tentang soal gaji guru layak itu berapa sih gitu. Nah kalau pada zamannya Pak Kun, Bapak Aman nih gitu kan di tahun berapa dulu menjadi guru pertama kali Pak? 2005. 2005 jadi tidak seramai sekarang pastinya untuk pembahasan tentang isu itu ya. Iya. Dulu berapa Pak kira-kira? Dulu karena motifnya bukan motif uang agak lupa, tapi kira-kira gaji ASN waktu itu lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi ASN kayaknya waktu itu sekitar 600-700 ya. 600-700. Ya, sekitar itulah bawahnya. Apalagi waktu itu kan waktu awal ngajar bukan jadi guru tetap karena masih kuliah. Itu mungkin ya separuhnya. Setelah lulus jadi full. Iya. Bayangkan ya tahun 2005 ya. 2005 standar 1 juta kan.
luar biasa sekali mungkin waktu itu. Tapi sekarang keren lah ya. Sekarang ya cukup lah. Oke. Kemudian ada hal yang paling berkesan mungkin bagi Bapak Aman ketika dulu mengajar. Seperti apa gitu? Mungkin ada kenangan terindah dengan anak-anak atau seperti apa gitu? Kenangannya banyak sekali dan indah semua karena udah lewat. Oh, udah semua. Terus gitu. Yang paling seorang guru itu ketika anak-anaknya berhasil, nah itu kan kepuasan tersendiri. Itu kenangannya ketika lihat, oh ini kayaknya pernah diajar nih kayaknya, oh pernah kenal. Meskipun ya biasanya mereka nggak kenal kita setelah mereka berhasil, atau kenal tapi karena sibuk, ya enggak apa juga. Itu ibarat bangunan itu, ya kita jadi bagian tembok yang dalam nggak kelihatan, nggak apa-apa. Gitu. Oh, Masya Allah, sangat luar biasa sekali Bapak Aman ini. Jadi hal yang paling berkesan bagi beliau adalah ketika seorang siswa atau murid yang beliau ajar dapat menjadi seorang yang sukses, Bapak ya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan sukses kan sebenarnya nggak harus jadi orang yang sukses. Semua orang kan beda-beda. Oke. Ketika mereka bisa hidupnya berkualitas, nah itu kan sudah senang. Baik, luar biasa sekali. Oke. Kemudian menjadi seorang guru sekarang kan tantangan sekali Bapak Aman ya. Ada nggak pesan dari Bapak Aman ini untuk teman-teman guru yang di luar sana? Idealnya seperti apa sih menurut Bapak Aman ya? Jadi ini sangat subjektif sekali mungkin teman-teman ya. Jadi ini mungkin bisa berbeda dengan berbagai perspektif atau opini. Tapi menurut Bapak Aman kira-kira seperti apa sih ideal seorang guru itu? Seorang guru yang ideal itu tidak pernah merasa ideal. Seorang guru yang ideal tidak pernah merasa ideal, luar biasa. Iya. Tolong dijadiin headline ya. Iya, karena seorang guru itu kan harus terus belajar, itu yang paling utama. Jadi keteladanan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan kita kan mengajari mendidik anak untuk belajar. Kita harus contohin, kita harus terus belajar itu sih. Karena kalau tidak, ya kita bukan jadi guru lagi di situ. Jadi kita, apalagi sekarang dengan teknologi yang seperti sekarang ini, kita nggak harus lebih banyak informasi dari siswanya, tapi saya lihat bahwa kita terus belajar. Nah, maka itu akan jadi inspirasi sih kelihatannya. Oke, sangat menginspirasi sekali ya. Jadi ideal seorang guru adalah seorang guru yang tetap mau untuk terus belajar. Gitu Pak Ibrahim. Iya, kira-kira. Luar biasa. Mungkin itu saja dulu Bapak Aman ya untuk podcast yang cukup singkat karena ini podcast pertama Ecosegi Talks kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Dan ini memang ringan teman-temannya, bukan sesuatu yang berat. Kita memang sharing mungkin nanti dengan rekan-rekan guru, siswa atau yang lainnya dengan konteks yang lebih ringan, lebih light seperti itu. Terima kasih Bapak Aman, sukses selalu. Semoga bisa memberikan kontribusi yang luar biasa ke depannya di dunia pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.